Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Amri, STMS, selaku dosen pengantar akuntansi, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul Pencatatan Akuntansi Kantor Jasa Akuntan Sheila. Di sini ada soal yang pertama. Tanggal 1 Juni 2003, Sheila Mita menanam kas dengan jumlah 38 juta pada awal pendapatan KJA. Sheila Mita membeli peralatan kantor dengan sejumlah 25 juta. Kemudian KJA Sheila Mita membayar dengan jumlah 7 juta dan sisanya di kredit. 2. Tanggal 4 Juni 2003. KJA Sheila Mita membeli alat tulis kantor secara kredit dengan harga 2 juta. Pada tanggal 7 Juni 2003, KJA Sheila Mita membeli polis asuransi dengan harga 3 juta. Lalu tanggal 12 Juni 2003, KJA Sheila Mita membuat faktur tagihan dengan harga 9 juta pada klien untuk jasa pembukuan yang sudah selesai. Lalu tanggal 15 Juni 2003, KJA Sheila Mita membayar kas kepada pemasok untuk menggandakan peralatan kantor dengan harga 2 juta dan alat tulis kantor dengan harga 500. Lalu tanggal 16 Juni 2003, KJA Sheila Mita membayar gaji staf dengan harga 3.500.000 dari kas. Lalu tanggal 17 Juni 2003, KJA Sheila Mita menerima pembiayaan dengan sejumlah 4 juta. Lalu tanggal 24 Juni 2003, KJA Sheila Mita membuat faktur tagihan senilai 2 juta pada klien untuk jasa pembukuan yang sudah selesai. 9. Tanggal 30 Juni 2003, KJA Sheila Mita mengeluarkan kas dengan jumlah 700.000 untuk biaya transportasi. Dan terakhir, tanggal 30 Juni 2003, KJA Sheila Mita menarik uang pada kas dengan jumlah 1.500.000 untuk kebutuhan pribadinya. Lalu di sini ada jurnal umum KJA Sheila Mita periode 30 Juni 2003. Tanggal 1 Juni, kas dibayar di debit seharga 38 juta. Lalu mode pemilik dibayar di kredit selama seharga 38 juta. Lalu tanggal 1 Juni, peralatan kantor dibayar di debit seharga 25 juta dan kas dibayar di kredit seharga 7 juta. Lalu ada utang usaha dibayar di kredit seharga 10 juta. Lalu pada tanggal 4 Juni, alat tulis kantor dibayar di debit seharga 2 juta dan utang usaha dibayar di kredit seharga 2 juta. Lalu tanggal 7 Juni, asuransi dibayar di muka, dibayar di debit seharga 3 juta, dan kas dibayar di kredit seharga 3 juta. Lalu tanggal 12 Juni, piutang usaha dibayar di debit seharga 9 juta, dan pendapatan honorarium dibayar di kredit seharga 9 juta. Lalu pada tanggal 15 Juni, utang usaha dibayar di debit seharga 2.500.000 dan kas dibayar di kredit seharga 2.500.000. Lalu tanggal 16 Juni, beban gaji dan upah dibayar di debit seharga 3.500.000 dan kas dibayar di kredit seharga 3.500.000. Tanggal 17 Juni, kas dibayar di debit seharga 4 juta dan piutang usaha dibayar di kredit seharga 4 juta. Lalu 24 Juni, piutang usaha dibayar di debit seharga 2 juta dan pendapatan honorarium dibayar di kredit seharga 2 juta.
Lalu 30 Juni beban transportasi dibayar di debit seharga 700.000 dan kas dibayar di kredit seharga 700.000. Lalu 30 Juni dividen dibayar di debit seharga 1.500.000 dan kas dibayar di kredit seharga 1.500.000. Baik, selanjutnya ada buku besar yaitu kas dengan nomor akun 101. Itu tanggal 1 Juni. Keterangan kas di debit 38 juta dan di saldo 38 juta. Lalu tanggal 1 Juni ada peralatan kantor yang dibayarkan di kredit sebesar 7 juta dan dikurangkan dari 38 juta ke kredit sebesar 7 juta, yaitu hasilnya 23 juta. Lalu pada tanggal 7 Juni asuransi dibayar di muka. Dibayarkan ke kredit seharga 3 juta dengan saldo 23 juta dikurang 3 juta dengan hasil 20 juta. Lalu 15 Juni utang usaha yang dibayarkan ke kredit dengan harga 2 juta yang dikurangkan dengan saldo 20 juta dengan hasilnya 18 juta. Lalu kas 15 Juni yang dibayarkan kredit seharga 500.000 yang dengan harga saldo 17.500.000. Lalu beban gaji dan upah yang dibayarkan kredit sebesar 3.500.000 yang dikurangkan dengan harga saldo 17.500.000 dikurang 3.500.000 yaitu 14 juta. Lalu tanggal 17 Juni ada piutang usaha yang dibayarkan di debit atau dimasukkan ke debit, yaitu dari saldo 14 juta ditambah 4 juta sama dengan 18 juta. Lalu 30 Juni beban transportasi yang dikeluarkan ke kredit dengan saldo 18 juta dikurang 700.000 sama dengan 17.300.000. Lalu yang terakhir ada 30 Juni. Keterangannya dividen yang dibayarkan secara kredit yaitu 1.500.000. Dengan saldo sebelumnya 17.300.000 dikurang 1.500.000 sama dengan 15.800.000. Lalu ada piutang usaha dengan nomor akun 112. Pada tanggal 17 Juni keterangan pendapatan honorium yang dibayarkan di debit dengan saldo 9 juta. Lalu ada 17 Juni keterangan piutang usaha yang dibayarkan secara kredit yaitu seharga 4 juta. Jadi 9 juta dikurang 4 juta hasilnya sama dengan 5 juta. Lalu 24 Juni pendapatan honorium yang dibayarkan secara debit, yaitu dari harga saldo 5 juta dimasukkan seharga 2 juta dengan hasil 7 juta. Lalu ada alat tulis kantor dengan nomor akun 128, yaitu pada tanggal 4 Juni dengan keterangan hutang usaha yang dibayarkan secara debit seharga 2 juta. Lalu ada asuransi dibayar di muka, yaitu pada tanggal 7 Juni dengan keterangan uang kas yang dibayarkan secara debit 3 juta. Lalu ada peralatan kantor. Pada tanggal 1 Juni utang usaha dibayarkan secara debit yaitu 25 juta. Lalu ada utang usaha, yaitu pada tanggal 1 Juni utang usaha dibayarkan secara kredit dengan saldo seharga 10 juta. Lalu pada tanggal 4 Juni keterangan utang usaha dibayarkan secara kredit yaitu dengan seharga 2 juta. Dan terakhir pada tanggal 15 Juni keterangan utang usaha yang dibayarkan secara debit 2.500.000
dengan saldo 9.500.000. Lalu ada mode pemilik, yaitu pada tanggal 1 Juni keterangan mode pemilik yang dibayarkan secara kredit dengan harga 38 juta. Lalu dividen pada tanggal 30 Juni yang keterangan uang kas dibayarkan secara debit dengan harga 1.500.000. Lalu ada pendapatan honorium. Pada tanggal 12 Juni keterangan pendapatan honorium yang dibayarkan secara kredit yaitu 9 juta. Lalu ada 24 Juni keterangan pendapatan honorium yang dibayarkan secara kredit seharga 2 juta dengan harga saldo dari 9 juta ditambah 2 juta sama dengan 11 juta. Lalu ada beban transportasi. Pada tanggal 30 Juni keterangan uang kas yang dibayarkan secara debit seharga 7 juta dengan saldo 7 juta. Lalu ada beban gaji dan upah. Pada tanggal 16 Juni keterangan kas yang dibayarkan secara debit seharga 3.500.000. Saldo 3.500.000. Lalu akan dibacakan dengan merumusnya. Selanjutnya ada neraca saldo. KJA Sheila Mita neraca saldo periode 30 Juni 2003. Keterangan dengan nomor akun 101 dibayar di debit 15.800.000, piutang usaha dengan nomor akun 112 dibayar di debit 7 juta. Lalu alat tulis kantor 128 dibayar di debit 2 juta. Lalu asuransi dibayar di muka 130 dibayar di debit 3 juta. Lalu peralatan kantor 157 dibayar di debit 25 juta. Lalu utang usaha 201 dibayar di kredit 9.500.000. Lalu modal pemilik 301 dibayar di kredit 38 juta. Lalu dividen 306 dibayar di debit 1.500.000. Lalu 400 pendapatan honorarium yaitu dibayar di kredit 11 juta. Lalu beban transportasi 633 dibayar di debit 700.000. Lalu beban gaji dan upah 726 dibayar di debit 3.500.000. Jadi total keduanya yaitu 58.500.000. Lalu jurnal penyesuaian. Pertama, pada tanggal 30 Juni 2003, staf KJA Sheila Mita menemui jasa pembukuan dengan nominal 2.500.000. Yang kedua, setiap per bulan, beban penyusutan pada peralatan kantor dihitung 600.000. Yang ketiga, pada akhir bulan Juni, KJA Sheila Mita peroleh asuransi 300.000. Lalu keempat, pada bulan Juni perolehan alat tulis kantor didebit pada akun alat tulis kantor sejumlah 2 juta. Pada akhir bulan Juni, alat tulis kantor yang masih tersedia dengan nominal 500.000 berarti penggunaan selama bulan Juni yaitu 1.700.000. Lalu yang kelima, sejak tanggal pembayaran gaji terakhir 16 Juni, jasa staf belum membayar dengan nominal 2 juta hingga akhir bulan. KJA Sheila Mita jurnal penyesuaian periode 30 Juni 2003. Dengan nama akun piutang usaha, nomor akun 112. Pada tanggal 12 Juni, piutang usaha dibayar di debit 9 juta, lalu di saldo 9 juta. 17 Juni, piutang usaha dibayar di kredit 4 juta dan di saldo 5 juta. Jumlah dari 9 juta dikurang 4 juta. Lalu 24 Juni, piutang usaha 2 juta di debit, lalu di saldo 7 juta, jumlah dari 5 juta ditambah 2 juta.
lalu 30 Juni dibayar di debit 2.500.000, lalu disaldo 9.500.000, jumlah dari 7 juta ditambah 2.500.000 sama dengan 9.500.000. Lalu akun pendapatan honorarium dengan nomor akun 400. Pada tanggal 12 Juni, pendapatan honorarium dibayar di kredit 9 juta, disaldo 9 juta, lalu tanggal 24 Juni, pendapatan honorarium dibayar di kredit 2 juta, lalu disaldo 11 juta, dari jumlah 9 juta ditambah 2 juta. Lalu 30 Juni, dibayar di kredit 2.500.000, lalu disaldo 13.500.000, jumlah dari 11 juta ditambah 2.500.000. Lalu akumulasi penyusutan peralatan kantor dengan nomor akun 158. Pada tanggal 30 Juni, penyusutan peralatan kantor dibayar di kredit 600.000, lalu saldo 600.000. Lalu beban penyusutan dengan nomor akun 711. Pada tanggal 30 Juni, beban penyusutan dibayar di debit 400.000, lalu disaldo 400.000. Lalu asuransi dibayar di muka. Pada tanggal 7 Juni, biaya asuransi dibayar di debit 3 juta, disaldo 3 juta. Lalu 30 Juni, asuransi dibayar di muka, dibayar di kredit 300.000, lalu disaldo 2.700.000. Lalu beban asuransi 722. Pada tanggal 30 Juni, beban asuransi dibayar di debit 300.000, lalu disaldo 300.000. Lalu alat tulis kantor 128. Pada tanggal 4 Juni, biaya alat tulis kantor di debit 2 juta, disaldo 2 juta. Lalu tanggal 30 Juni, alat tulis kantor dibayar di kredit 1.500.000, lalu disaldo 500.000. Kemudian beban alat tulis kantor 634. Pada tanggal 30 Juni, alat tulis kantor dibayar di debit 1.500.000, lalu utang gaji dan upah 212. Pada tanggal 30 Juni, utang gaji dan upah dibayar di debit 2 juta, lalu disaldo 2 juta. Lalu beban gaji dan upah 726. Pada tanggal 16 Juni, beban gaji dan upah dibayar di debit 3.500.000, lalu disaldo 3.500.000. Lalu di tanggal 30 Juni, biaya gaji dan upah dibayar di debit 2 juta, lalu disaldo 2 juta. Kemudian neraca lajur. Di sini terdapat nama-nama akun kas, piutang usaha, alat tulis kantor, asuransi dibayar di muka, peralatan, utang usaha, modal, prive, pendapatan jasa, beban gaji, beban transportasi, beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, beban peralatan, utang gaji, lalu laba. Dengan nomor akun 101, 112, 128, 130, 157, 201, 301, 306, 400, 726, 633. Ketentuannya di sini tentukan format halaman yang sesuai. Sebuah halaman ini terdiri dari 7 kolom. Lalu masukkan nomor rekening pada nama akun. Lalu edit entry atau tambahkan ke ayat jurnal penyesuaian. Lalu masukkan data ke dalam ayat neraca dan ayat laba rugi setelah ayat penyesuaian. Lalu masukkan angka pada neraca dan laporan laba rugi. Lalu tambahkan kolom laba rugi. Lalu jumlah akan dihitung dalam kolom ayat laba rugi dan neraca, lalu jumlah harus balance atau sama, yaitu di sini jumlahnya di kolom laba rugi adalah 13.500.000 dan di kolom kredit adalah 55 juta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ainani Tajriani. Neraca saldo setelah penyesuaian KJA
Sheila Mita, neraca saldo setelah penyesuaian pada tanggal 30 Juni 2003 dengan kode akun 101 atas nama akun kas di debit yaitu 15.800. Dengan kode akun 112 yaitu nama akun piutang usaha di debit dengan jumlah 9.500. Dengan kode akun 128 dengan nama akun alat tulis kantor dengan 500 di debit. Dengan kode akun 130 dengan nama akun asuransi dibayar di muka berjumlah 2.700.000 berada di debit. Dengan kode akun 157 dengan nama akun peralatan kantor ada di debit 25 juta. Lalu ada kode akun 201 dengan nama akun utang usaha berada pada kredit 600.000. Lalu ada 200 kode akun 212 dengan nama akun utang gaji dan upah. Salah kayaknya deh. Salah deh. Apanya yang salah? Oh, lupa dibaca satu. Ada yang kelewat. Ulang nggak? Neraca saldo setelah penyesuaian KJA Sheila Mita. Neraca saldo setelah penyesuaian pada tanggal 30 Juni 2003 dengan kode akun 101 yaitu kas di debit 15.800. Dengan kode akun 112 yaitu piutang usaha di debit 9.500. Dengan kode akun 128 yaitu alat tulis kantor 500.000 pada debit. Dengan kode akun 130 yaitu asuransi dibayar di muka di debit sebesar 2.700.000. Dengan kode akun 157 yaitu peralatan kantor pada debit 25 juta. Dengan kode akun 158 yaitu akumulasi penyusutan peralatan kantor di kredit 600.000. Dengan kode akun 201 yaitu utang usaha pada kredit 9.500.000. Dengan kode akun 212 yaitu utang gaji dan upah di kredit 2 juta. Dengan kode akun 301 yaitu modal pemilik di kredit sebesar 38 juta. Dengan kode akun 306 yaitu dividen tidak berjumlah. Dengan kode akun 400 yaitu pendapatan honorarium pada kredit sebesar 13.500.000. Pada kode akun 633 beban transportasi tidak berjumlah. Dengan kode akun 634 yaitu beban alat tulis kantor tidak berjumlah. Dengan kode akun 711 yaitu beban penyusutan tidak berjumlah. Dengan kode akun 722 yaitu beban asuransi tidak berjumlah. Dengan kode akun 726 beban gaji dan upah tidak berjumlah. Dengan total yang sama antara debit dan kredit yaitu 63.600.000. Laporan posisi keuangan dan liabilitas dan ekuitas pemilik. Ini ya, laba rugi dulu. Laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas KJA Sheila Mita. Laporan laba rugi pada bulan 30 Juni 2003. Pendapatan honorarium sebesar 13.500.000. Lalu beban yaitu beban transportasi 700.000, beban alat tulis kantor 1.700.000, beban penyusutan 400.000, beban asuransi 300.000, beban gaji dan upah 5.500.000 dengan total beban 8.600.000. Lalu laba bersihnya 4.900.000. KJA Sheila Mita laporan perubahan ekuitas modal pemilik 1 Juni ditambah investasi pemilik sebesar 38.800.000 dengan laba bersihnya 4.900.000 dengan total 42.900.000. Lalu dikurangi dividen sebesar 1.500.000 dan modal pemilik pada tanggal 30 Juni sebesar 41.400.000.
Laporan posisi keuangan dan liabilitas dan ekuitas pemilik KJA Selmita. Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2003. Aset lancar. Dengan kas 15.800.000, lalu piutang usaha 9.500.000, alat tulis kantor 500.000, asuransi dibayar di muka 2.700.000 dengan total 28.500.000. Lalu aset tetapnya seperti peralatan kantor 25 juta, akumulasi penyusutan peralatan kantor 600.000, dan total asetnya 52.900.000. Lalu ada liabilitas dan ekuitas pemilik. Liabilitas kantor yaitu utang usaha sebesar 9.500.000, utang gaji dan upah 2 juta. Lalu total liabilitas lancarnya 11.500.000 dan ekuitas pemilik atau modal pemilik sebesar 41.400.000 ditambah dengan liabilitas kantor dan total liabilitas dan ekuitas pemilik sebesar 52.900.000. Jurnal penutup pada KJA Selmita pada tanggal 30 Juni 2003. Tanggal 30 Juni dengan keterangan ikhtisar laba rugi ada di debit sebesar 8.600.000. Beban transportasi pada kredit 700.000, beban alat tulis kantor pada kredit 1.700.000, beban penyusutan pada kredit 400.000, beban asuransi pada kredit 300.000, beban gaji dan upah pada kredit 5.500.000, ikhtisar laba rugi pada debit 4.900.000. Lalu ada modal pada debit 1.500.000 dan dividen pada kredit 1.500.000. Pendapatan perusahaan pada debit 15 juta, ikhtisar laba rugi 15 juta pada kredit dengan total antara debit dan kredit yaitu 30 juta. Neraca saldo setelah penutupan pada KJA Selmita pada periode 30 Juni 2003 dengan nomor akun 101 yaitu kas pada debit 15.800.000 dengan nomor akun 112 yaitu piutang usaha pada debit 9.500.000 dengan nomor akun 128 yaitu alat tulis kantor pada debit 500.000 dengan nomor akun 130 yaitu asuransi dibayar di muka 2.700.000 pada debit dengan nomor akun 157 yaitu peralatan kantor pada debit 25 juta dengan nomor akun 158 yaitu akumulasi penyusutan peralatan kantor pada kredit 600.000 dengan nomor akun 201 yaitu utang usaha pada kredit 9.500.000 dengan nomor akun 212 yaitu utang gaji dan upah pada kredit 2 juta dengan nomor akun 301 yaitu modal pemilik 41.400.000 pada kredit dan total dari debit dan kredit yaitu 53.500.000. Jurnal pembalik pada KJA Selmita pada periode 30 Juni 2003 pada tanggal 30 Juni 2003 dengan keterangan beban piutang usaha pada debit 2.500.000 lalu piutang usaha pada kredit 2.500.000. Beban pendapatan honorarium pada debit 2.500.000 lalu pendapatan honorarium pada kredit 2.500.000. Beban penyusutan peralatan kantor pada debit 600.000 lalu akumulasi penyusutan peralatan kantor pada kredit 600.000. Beban penyusutan pada debit 400.000 lalu penyusutan pada kredit 400.000. Biaya asuransi pada debit 3 juta lalu asuransi dibayar di muka pada kredit 3 juta. Beban asuransi pada debit 300.000 lalu asuransi pada kredit 300.000. Lalu ada biaya alat tulis kantor pada debit 1.500.000 dengan di kredit 1.500.000. Lalu ada beban alat tulis kantor 1.500.000 di debit, lalu alat tulis kantor pada kredit 1.500.000. Beban utang gaji dan upah pada debit 2 juta, lalu utang gaji dan upah pada kredit 2 juta. Beban gaji dan upah pada debit 2 juta. Lalu gaji dan upah pada kredit 2 juta dengan total debit dan kredit dengan hasil yang sama yaitu 16.300.000. Baik,
dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu Desi Britasi, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.